Interpod. Memberikan edukasi sekalian buat teman-teman sekalian di rumah ya. Jadi biar konsepnya benar, it's okay ya. Nah, jadi penyakit hipertensi itu apakah bisa mengenai anak-anak yang usia muda gitu, Iya. nggak hanya orang tua belaka, bisa Oh, ya. bisa. Ya, yang perlu kita tahu bahwa hipertensi itu tidak hanya bisa menyerang usia bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah usia 35 atau 40 tahun ke atas, tapi anak usia muda juga bisa. Halo, selamat datang di Interpod dan kembali lagi bersama saya Cindy Merela yang pastinya selalu menyajikan info-info menarik seputar kesehatan. Nah, dalam rangka Hari Hipertensi Sedunia pada tanggal 17 Mei 2025, kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang oke banget, yang keren banget dan ya bisa dikatakan sebagai dokter idaman. Beliau tidak hanya mahir di bidangnya namun juga memiliki banyak pengalaman dalam menangani pasien hipertensi. Boleh dikenali dulu, dokter? Halo, saya Dr. Calvin, spesialis penyakit dalam, juga berpraktik di Klinik Utama Intermedica. Kayaknya sih nggak banyak perkenalan ya. Iya. Siap. Iya. Nah, ini kan kita mau ngebahas tentang hipertensi dan pastinya topik ini menarik banget untuk kita bahas karena banyak yang mengidap penyakit tersebut tetapi masih kurang aware dan masih disepelekan nih, Dok. Nah, untuk ngebahas lebih lanjut, mungkin dokter bisa ngejelasin apa sih itu penyakit hipertensi dan kenapa bisa dikatakan sebagai silent killer. Nah, iya. Jadi hipertensi itu ya bahasa awamnya kan tekanan darah tinggi ya. Cuma kayak masyarakat semakin kesini itu sudah semakin pinter ya. Jadi apa-apa juga gampang mencari di medsos lah, di mesin pencari, bahkan bisa pakai AI ya. Hipertensi itu tekanan darah tinggi. Kita katakan seseorang itu hipertensi atau mengidap penyakit tekanan darah tinggi, jadi penyakit gitu ya. Yaitu kalau dia tekanan darahnya secara kronis atau berlangsung lama di atas 140/90 mm air raksa ya. Dan tadi kan Cindy ada embel-embelnya ya, kenapa disebut sebagai Silent killer. silent killer. Silent killer artinya pembunuh yang senyap-senyap ya, maksudnya Yang diam-diam membunuh. diam-diam membunuh ya. Kenapa disebut silent? Karena memang dia silent ya. Jadi dia nggak menimbulkan banyak gejala ya, dan bahkan dia nggak bergejala seharusnya ya. Jadi seringkali itu orang mengeluhkan, aduh kalau tekanan darah saya naik nih, tengkuk saya sakit gitu ya, sakit kepala. Seharusnya bukan itu gejala-gejala hipertensi ya. Jadi makanya dia dikenal disebut dengan silent killer ya. Jadi tiba-tiba sudah terjadi komplikasi aja gitu ya. Jadi ini bahaya banget ya, Dok. Bahaya dong, karena sesuatu yang senyap-senyap membuat kita nggak menjadi aware gitu. Jadi tiba-tiba nanti sudah muncul komplikasi, ada gangguan organ lain gitu ya. Nah, sini tuh pernah baca artikel, ini tahun 2024 sih. Jadi terdapat 30% penduduk Indonesia itu mengidap hipertensi. Dan yang kita tahu bahwa habit orang-orang Indonesia ini kan gemar yang namanya mengonsumsi makanan yang tinggi natrium, tinggi gula, dan tinggi lemak. Apakah itu menjadi salah satu faktor orang-orang terkena dan memicu hipertensi? Nah, sebenarnya kalau dibilang apa itu penyebab hipertensi, susah ditemukan penyebabnya. Jadi hipertensi itu bukan karena satu penyebab, kamu makan garam gitu ya, tinggi natrium pasti langsung jadi tekanan darah tinggi, nggak gitu juga ya. Kalau orang normal itu badannya atau organ-organ tubuhnya itu memiliki, kita itu manusia luar biasa ya, itu kita mempunyai kemampuan fisiologi untuk mengatur tekanan darah sedemikian kompleksnya, sehingga meskipun misalnya Cindy konsumsi garam banyak yang asin-asin, nggak mesti langsung tekanan darah naik. Oh, nggak mesti. Nggak harus langsung terjadi seperti itu ya. Jadi karena kita punya kemampuan mengatur. Nah, pada satu kondisi ada gangguan, apakah itu hormonal, gangguan jantung, gangguan dari pembuluh darahnya, atau gangguan sistem kontrol kendali di dalam tubuh yang menyebabkan pengaturan tekanan darah itu terganggu, maka misalkan tadi konsumsi garam itu bisa meningkatkan tekanan darah pada orang tertentu gitu, dan itu banyak terjadi. Jadi kalau kita bilang apakah garam atau makannya asin-asin akan langsung menyebabkan hipertensi? Enggak. Ya, penyakit hipertensi penyakit yang multifaktorial atau penyebabnya banyak. Multi artinya banyak faktor, berarti faktornya banyak gitu ya. Nah, ngomongin pola makannya berarti bukan termasuk juga nih ya, Dok, karena dia tuh banyak penyebabnya. Kalau ngomongin ke pola hidupnya,
mungkin banyak yang stres, Mhm mhm. kurang tidur akibat begadang, dan memiliki sedentary lifestyle. Mhm. Nah, itu bisa jadi pemicu nggak? Misalnya nih, dia udah mengonsumsi makanan tinggi natrium, terus juga jarang olahraga, Mmm, kurangnya aktivitas, dan kurang tidur mungkin ya. mmm. Itu bisa nggak jadi pemicunya? Nah, tapi tadi ini kan sebutkan sedentary lifestyle. Tahu nggak kira-kira sini sedentary lifestyle itu apa? Kayak yang hidupnya suka rebahan aja. Iya, generasi rebahan ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dibilang juga kita-kita juga ini kalau kayak gini-gini terus ya sedentary lifestyle ya. Orang Iya. di kantor ya kita kerjanya Duduk. duduk. Ya emang kita kerja sambil lari enggak kan? Enggak. Ya, jadi duduk. Jadi sebagian banyak intinya kurang aktivitas fisiknya ya. Hmm. Yang secara aktif dapat membakar kalori Hmm. ya. Gitu. Jadi itu termasuk sedentary lifestyle. Jadi kalau kita kerjanya hanya ke kantor, kerja, terus habis itu balik, pulang, tidur, ya itu juga lama-lama bisa tergolong sedentary lifestyle, ya. Hmm. Nah, apakah gaya hidup itu bisa mempengaruhi tekanan darah? Iya. Jawabannya bisa. Oh, bisa. Bisa, ya. Sedentary lifestyle merupakan salah satu faktor Hmm. yang dapat menimbulkan terjadinya Hipertensi. hipertensi, ya. Semakin sedentary lifestyle orang, maka risiko terjadi hipertensi akan semakin tinggi. Apalagi diperberat kalau misalnya dia punya faktor-faktor lain, misalnya ditambah merokok, ya, konsumsi makanan yang tinggi lemak, dia menjadi obes atau gemuk, ya. Kemudian ada riwayat di keluarga, ya, itu bisa semakin tinggi risiko untuk menjadi hipertensi, ya. Kalau ditanya tadi apakah kurang tidur, Hmm. stres gitu bisa menyebabkan hipertensi? Bisa. Stres lingkungan, stres psikososial itu bisa meningkatkan, mengganggu keseimbangan hormon dan menyebabkan tubuh melepaskan hormon-hormon tertentu, dan hormon tersebut memiliki dampak langsung terhadap tekanan darah, misalnya adrenalin, kortisol, atau hormon stres. Itu bisa. Oh, tapi nih sini pengen ngomong ke teman-teman bahwa hari ini tuh sini ngelihat banyak FYP TikTok nih, Dok. Mereka Apa tuh itu? juga anak-anak muda tuh suka olahraga ternyata. Hmm. Jadi ini kan salah satu tren yang mungkin yang dibilang FOMO nggak apa-apa untuk kita terapkan, karena kan ini baik kesehatan, kayak sering lari, Betul. tenis, apalagi yang lagi viral tuh pedal, Dok. Ya sekarang ya lagi pada pedal ya orang. Iya, betul. Itu kan mungkin jadi salah satu yang bisa meringankan dan mencegah hipertensi kali ya, Dok ya. Ya. Nah, selanjutnya nih, Dok. Cindy pengen nanya, masalah penyakit ini apakah bisa terjangkit ke anak-anak muda? Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan bahasa terjangkit itu kurang pas ya sebenarnya, karena terjangkit kan berarti nular. Oh iya, Gitu ya. bener ya. Heeh. Memicu. Iya, sementara hipertensi itu adalah golongan penyakit yang tidak menular atau PTM istilahnya. Salah kosakata, guys. Nggak apa-apa ya. Tapi kan ini kan kita kan memberikan edukasi sekalian buat teman-teman sekalian di rumah ya. Jadi biar konsepnya benar, it's okay ya. Nah, jadi penyakit hipertensi itu apakah bisa mengenai anak-anak yang usia muda gitu, nggak hanya orang tua belaka? Bisa. Oh, Ya. bisa. Ya, yang perlu kita tahu bahwa hipertensi itu tidak hanya bisa menyerang usia bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah usia 35 atau 40 tahun ke atas, tapi anak usia muda juga bisa, ya. Kita bedakan ada namanya hipertensi yang primer, ya, atau hipertensi yang penyebabnya nggak diketahui, yang sering terjadi, yang kita temukan pada orang yang usia 35 atau 40 ke atas, bahkan 30 tahun ke atas sekarang sudah ada. Tapi ada juga hipertensi yang namanya sekunder. Sekunder. Itu bergejala? Bukan. Nah, hipertensi sekunder itu adalah hipertensi yang ada penyebabnya sebenarnya nih, ya. Nah, itu yang perlu kita waspadai dan kita kenali lebih dini. Apalagi kalau hipertensi itu terjadi pada usia yang muda. Misalkan dia baru usia 18-20 tahun kok sudah tekanan darah tinggi, hipertensi. Itu hati-hati loh, ya. Itu beda banget dengan hipertensi yang kita temukan pada usia 30 atau 40-an tahun ke atas, ya. Hipertensi itu harus dideteksi dini karena kita harus cari tahu penyebabnya dan perlu konsultasi khusus dengan dokter, ya. Dan kalau hipertensi itu dapat penyebabnya, itu bisa, kalau kita tangani penyebabnya, itu bisa hilang hipertensinya. Oh, bisa. Beda, ya. Bisa, ya. Dan ya memang nggak semua kasus, tapi jika diusahakan dan dapat penyebabnya itu bisa.
bisa ditangani ya. Jadi yang tadi pesannya adalah ada hipertensi primer, ada hipertensi yang sekunder ya. Yang biasa yang paling sering terjadi pada sebagian besar orang dengan hipertensi itu adalah hipertensi primer atau nama lainnya hipertensi esensial ya, atau hipertensi yang nggak tahu penyebabnya kenapa ya, bukan nggak tahu, penyebabnya banyak sekali. Multi. Iya, multi ya, betul, pintar sini. Nah, ini menarik banget nih dok. Yang saya tahu bahwa banyak dari teman-teman yang masih belum tahu kalau ginjal itu kan salah satu organ kecil yang perannya tuh penting banget untuk membuang racun, menyaring darah. Tapi ketika tekanan darah selalu tinggi, dia tuh akan semakin lama tuh merusak ginjal. Dan ini yang Cindy baru tahu bahwa penyakit hipertensi bisa memicu penyakit ginjal. Betul. Betul. Ya, jadi ini bukan bahas mitos fakta ya, tapi apakah hipertensi bisa menyebabkan penyakit ginjal? Jawabannya iya. Ya, dan sebaliknya apakah penyakit ginjal bisa menyebabkan hipertensi? Jawabannya juga iya. Jadi bolak-balik. Iya, tapi kita harus memang agak sulit membedakan mana ayam mana telur. Ya, jadi nggak tahu siapa duluan nih, ya. Yang lahir. Dia perlu pendalaman khusus atau perlu wawancara khusus dengan pasien atau kerabat keluarga kita atau mungkin klien itu untuk mengetahui yang mana duluan, apakah dia hipertensi dulu lalu menyebabkan komplikasi menjadi penyakit ginjal, atau dia penyakit ginjal terlebih dahulu yang terjadi usia muda dan lama-kelamaan berujung pada hipertensi. Gitu ya. Nah, bagaimana cara hipertensi menyebabkan penyakit ginjal? Ya, memang bisa karena hipertensi itu akan meningkatkan tekanan darah di dalam pembuluh darah sehingga lama-kelamaan dia akan merusak dinding pembuluh darah. Dan kita tahu bahwa ginjal kita itu organ yang ya ukurannya kurang lebih 9-10 cm ya, terletak di buah pinggang kanan kiri. Ya. Namanya organ buah pinggang juga ya. Itu penuh dengan pembuluh darah. Jadi kalau tekanan darah dalam pembuluh darah itu tinggi, lama-kelamaan pembengkakan. Ya awalnya dia akan terjadi pembengkakan dulu, tapi lama-kelamaan dindingnya pembuluh darah itu akan rusak. Ya, gitu. Nah, tapi apakah penyakit ginjal ini selalu memiliki riwayat hipertensi? Apakah penyakit ginjal akan selalu memiliki riwayat penyakit hipertensi? Kemungkinan besar iya, tapi apakah iya belum tentu. Ya, karena penyakit ginjal itu luas sekali. Ya, ada orang penyakit ginjal itu bisa macam-macam ya. Karena kalau kita bilang penyakit ginjal ya sangat general gitu ya. Apakah dia penyakitnya batu ginjal? Apakah dia karena penyakit autoimun pada ginjal? Apakah karena kelainan struktur atau anatomi atau kelainan bawaan pada ginjal? Itu semua penyakit ginjal ya. Apakah semua akan menjadi hipertensi? Enggak, belum tentu ya. Jadi ini masih ya general ya. Tapi kalau penyakit ginjal dibiarkan lama-lama dan dia berujung pada gagal ginjal, lama-lama dia akan bisa mengidap atau mengalami timbul namanya hipertensi pada orang tersebut. Jadi penyakit awal 1 jadi 2. Gitu. Iya. Jadi serem banget ya. Betul. Ngomongin masalah penyakit ini ternyata mereka juga bisa jadi komplikasi. Iya, 1 dia sudah silent, ya, pelan-pelan membunuh. Iya, ya. Dan angka kematian akibat komplikasi dari hipertensi itu tinggi sekali ya, penyakit stroke, jantung, ya, penyakit gagal ginjal. Gitu. Nah, terus Cindy tuh pernah ketemu salah satu orang ketika dia di tensi dok, dia tuh tensinya tuh tinggi banget, tapi dia tuh nggak bergejala. Itu kan benar-benar yang bikin ngeri ya. Iya. Dan mereka tuh kadang orang-orang kayak gitu tuh masih ngabain untuk hal-hal yang ya udahlah nggak sakit, nggak ada gejala, padahal mereka nggak tahu kalau itu silent killer. Ya. Nah, memang yang tadi dibilang ya bahwa silent killer itu yang menyebabkan penyakit tersebut menjadi berbahaya. Ya, jadi kita perlu lebih aware. Nggak ada cara kita tahu selain mengukur tekanan darah karena nggak bisa diterawang. Ya, jadi apalagi sekarang kan eranya sudah sangat mudah ya. Orang bisa membeli dengan online, bisa datang ke klinik atau fasilitas kesehatan dekat rumah puskesmas juga bisa. Ya, jadi mereka bisa mengukur tekanan darah sendiri di rumah, bahkan istilahnya ukur tekanan darah mandiri. Ya. Gitu. Jadi home blood pressure monitoring. Ya, jadi kalau sudah punya alat sphygmomanometer atau alat pengukur tensimeter digital, ya, itu bisa diukur sendiri di rumah, ya. Paling idealnya itu diukur 2 kali sehari. Oh, 2 kali sehari. 2 kali sehari saat kondisi rileks, jadi saat baru bangun tidur dan kurang lebih 1 jam sebelum tidur atau menjelang bedtime, ya.
diukur juga jangan sekali ya, dan diukur juga dengan kondisi yang rileks, jangan habis olahraga Olahraga, atau lagi tensi, habis marah-marah diukur gitu ya. habis makan kambing mungkin Oh iya, tongseng. tensi semua naik gitu ya. Jadi kita ukur kondisi pada saat rileks, dan itu menggambarkan kondisi yang sebagian besar sepanjang waktu yang kita jalani sehari-hari ya. Itu yang waktu efektifnya ya untuk Iya, menurunkan tensi. gitu. Jadi diukur 2 kali sehari, dan sekali ngukur jangan cuma ngukur sekali aja ya. Hmm, Ukur 2-3 kali, diambil yang terendah oke. ya. Gitu. Nah, ini kan ngomongin masalah komplikasinya udah, Mm-mm. penjelasan hipertensinya juga udah Udah banyak ya. udah banyak dan luas banget. Teman-teman juga pasti memahami nih penjelasan dari Dokter Kelvin ya. Nah, buat kita semua nih, Dok, khususnya anak-anak muda yang belum terkena penyakit hipertensi, apa sih langkah pencegahan yang efektif biar kita tuh nggak terkena penyakit hipertensi? Mm-mm. Mengatakan tidak terkena itu susah juga ya, karena Oh tadi kita iya, tahu bahwa dia silent talent. ya, jadi harus diukur ya. Jadi bagaimana cara kita mencegah Heeh. ya? Yang paling bagus sebenarnya adalah dengan deteksi dini ya. Jadi ukur tekanan darah sendiri atau punya inisiatif untuk ke fasilitas kesehatan, ukur sendiri. Yang kedua pasti jawabannya healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Jadi gaya hidup sehat, mau dari olahraganya ya, aktivitas fisiknya ya, pola tidurnya, atur pola stres, jam kerja ya, harus ada balance ya. Karena stres yang berkepanjangan tentu bisa menyebabkan tekanan darah semakin naik ya. Dan itu bisa menyebabkan stres oksidatif dan segala macamnya, sehingga menyebabkan kerusakan berbagai macam organ di tubuh ya. Gitu. Jadi healthy lifestyle itu adalah kuncinya. Jadi siapkan waktu untuk olahraga ya. Apalagi kan sekarang sudah ada Car Free Day Iya ya, bisa benar. olahraga, ada klub di mana-mana Iya, ya, maraton. maraton bisa ikut berbagai macam. Dan yang paling penting lagi, mulai dulu dan lakukan secara reguler kemudian atau teratur. Jadi jangan seminggu sekali atau sebulan sekali. Itu sama aja nggak ada dampaknya nanti Iya, lama-lama. Jadi butuh konsistensi ya. konsistensi. Begitu pula dengan makanan ya. Ya Hmm, sampai lebih banyak yang cheating day-nya daripada makan sehatnya waduh, ya. itu untuk anak-anak zaman sekarang kayaknya agak berat ya nih, Dok ya. Betul. Nah, prinsipnya ada nih satu sini. Nah, Apa? namanya DASH nih, atau Dietary Approach to Stop Hypertension, atau pendekatan diet untuk menghentikan hipertensi ya. Ada diet khusus nggak kira-kira untuk DASH itu? Sebenarnya nggak ada. Oh, nggak Ya, ada. jadi sebenarnya sih DASH itu prinsipnya adalah makan makanan sehat dan seimbang. Jadi sayur mayur harus ada, karena serat-serat laur air itu bisa membantu menurunkan tekanan darah. Kayak biji-bijian ya, itu sangat sehat. Ya, serat-serat semuanya tinggi ya. Kayak gitu sebenarnya. Nah, ini berarti buat orang-orang yang nggak suka sayur tantangan juga dong buat Iya, mereka. apalagi bagi mereka yang suka banget makan lemak jenuh. Memang lemak jenuh itu enak banget ya, tapi harus dikendalikan dan harus hati-hati dengan proporsi makannya sehari-hari ya. Jadi kalau kita lihat bercermin, kalau kita pesan apalah, misalkan pesan makanan instan pakai katakanlah Misalnya kayak chicken, iya mie gitu ya, yang biasa instan. kita pesan instan. Emang kalau kita lihat dalam satu porsi itu kebanyakan kan karbo, nasi sama lauk. Dan lauknya pun digoreng, Iya benar. tambah sambal lagi. Minyaknya Ya, udah gitu minyak. Iya, ada digoreng seratnya berkali-kali. Nggak ada. Nggak ada. Paling seratnya acar. Iya. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Ya, jadi mulai harus ada diet seimbang dan mulai konsumsi serat dan buah-buahan secara teratur. Nah, untuk orang yang udah terkena hipertensi nih, Dok, Mm-mm. kan mereka biasanya minum obat. Dan apakah mereka akan minum obat seumur hidup ataukah karena ada penyembuhan gitu? Ya, nah itu ya seringkali ditanyakan oleh pasien-pasien saya pun nanya, ini kalau minum obat terus-terusan nggak apa-apa dok? Ya Iya. nanti takut malah sakit ginjalnya. Iya, Ya ginjalnya. bener nggak? Heeh. Ya jadi jawabannya apakah harus menggunakan obat terus-menerus seumur hidup tergantung dari masing-masing kasusnya atau case by case. Ya, jadi ada beberapa orang yang dia mampu melakukan healthy lifestyle, dia mampu terapkan itu. Awalnya pakai obat, lama-kelamaan dia bisa lepas obat. Ya, tergantung. Jadi itu pun pentingnya kita memantau tekanan darah di rumah. Obat itu bisa dinaik turunkan dosisnya, bisa diganti-ganti obatnya oleh dokter atau dokter spesialis yang menangani. Ya, jadi tergantung kondisi pasien masing-masing. Oh, tergantung. Berarti bukan yang Iya. seumur hidup. Orang yang terkena hipertensi ini pasti seumur hidup nih minum obat. Nah, mostly atau sebagian besar kasus itu membutuhkan pengobatan seumur hidup. Tapi pengobatan seumur hidup pun itu aman.
ya jadi Oke. nggak ada masalah ya. Hmm. Dan kita minum obat itu bukan berarti kita tergantung, Cindy, Mm. tapi itu upaya kita untuk mengatur tekanan darah supaya kita mencapai tekanan darah yang sesuai dengan targetnya. Jadi ngobatin hipertensi juga itu bukan asal minum obat, harus mencapai target tekanan darah yang kita inginkan untuk mencegah Komplikasi. komplikasinya kayak gitu. Jadi Mungkin kalau minum obat aja tapi tekanan darah nggak tercapai, sama aja iya. bohong. Bener. Berarti modalnya tuh kayak orang yang terkena TBC, bedanya kan mereka 6 bulan nih. 6 Iya, bulan sampai itu 8 kan bulan. ada jangka waktunya. Iya, Ya, dan kalau kita bisa nilai sembuh atau enggak. oke. Iya, kalau hipertensi beda. Ya, Hmm. apakah kita tekanan darah tiba-tiba nanti setelah 6 bulan turun? Mm. Ya bisa enggak? Oh. Gitu jawabannya. Tergantung dari masing-masing kondisi. Ya, memang agak sedikit orang proporsi yang bisa benar-benar turun terkendali tekanan darahnya, dan itu butuh kedisiplinan. Ya, tapi bukan berarti kita menyerah. Ya, gitu. Mungkin ada hipertensi bukan berarti akhir dari segala-galanya kok. Tapi emang agak complicated ya dok ya? Ya, betul. Nah, makanya itu butuh kerjasama dan jangan mengobati sendiri, harus konsultasi sama dokter. Sebenarnya sih yang lebih baik kita tuh terhindar dari penyakit itu ya. Betul. Jadi dari sekarang, dari usia muda kita sudah harus nabung nih, invest untuk menjaga kesehatan, menerapkan gaya hidup sehat atau healthy lifestyle. Kayak dari makanannya, Makanan. olahraganya, Betul. aktivitasnya ya dok ya. Betul. Nah tapi nih dok, Cindy mau tanya nih, dari gejala sih, tanda-tanda tubuh, tanda-tanda buruk yang bisa kenali kalau ini nih hipertensinya udah parah. Ya, sebenarnya sih bahkan saat tensi tekanan darah sangat tinggi pun beberapa orang bahkan nggak merasakan adanya gejala. Silent Gitu. killer lagi, balik lagi. Betul, silent killer. Tapi kalau terlampau tinggi, ya itu kadang dia bisa menimbulkan gejala, ya. Bahkan gejalanya itu bentuknya adalah komplikasi, gitu ya. Iya. Jadi tiba-tiba dia mengalami gangguan penglihatan, ya. Jadi Wow. pembuluh darah di mata itu sudah terganggu, ya. Terus bisa mengalami nyeri kepala, bisa ada pecah pembuluh darah otak, ya. Aduh, serem Atau banget. jadi stroke perdarahan, ya. Bisa juga mengalami gangguan ginjal, ya, yang terjadi secara akut atau mendadak. Ya, gejala-gejalanya seperti itu, dan bisa nyeri dada atau serangan jantung, ya. Itu gejala-gejalanya kayak gitu. Macem-macem ya. Macam-macam, tergantung organ apa yang terkena dan terkena imbasnya. Iya. Ya. Wah, ini pembahasannya seru tapi mengerikan nih dok nih. Ya. Tapi karena waktunya kita sedikit lagi mau habis. Sedih ya. Iya, kita udah Padahal berpisah guys. banyak yang pengen disampaikan. Banyak banget. Mungkin nanti next time ya dok, kita bisa ketemu lagi. Betul. Ya, masih banyak waktu ya, kita bisa adakan pertemuan selanjutnya, Cindy, Iya, ya. pastinya dengan topik-topik yang menarik juga Betul. dong. Ini hipertensi udah menarik belum? Menarik banget loh. Menarik banget. Cindy dapat sesuatu nggak? Dapet. Kira-kira orang mengerti nggak? Pasti harusnya sih mengerti Masih ya. mengerti ya, orang kita sudah bahasakan sebagai ini semudah mungkin ya. Kecuali kita pakai bahasa Jepang dok. Waduh. Oke, ada lagi nggak, Cindy? Sebelum penutupan mungkin kita mau games dulu nih dok. Dan games apa nih? Cuma berdua? Iya, kita main jawab cepat mitos dan fakta. Itu menarik. Menarik banget dong. Ya. Dan ini mungkin bisa langsung disimpulin nih sama temen-temen yang lama apa gimana. Kalian harus denger sampai akhir makanya. Nah, iya, apa kira-kira, Cindy? Oke, kita dokter bisa jawab mitos atau fakta. Yang pertama adalah hipertensi bisa sembuh total kalau sudah minum obat. Mitos atau fakta? Kalau sepenangkapan saya dengan kalimat seperti itu, jawabannya adalah mitos. Mitos. Ya, karena obat hipertensi itu nggak menyembuhkan tapi mengendalikan tekanan darah. Sesimpel itu konsepnya. Tapi ya kalau tadi hipertensi sekunder, ya dia nggak perlu minum obat terus-menerus karena kita bisa tahu penyebabnya dan bisa kita tangani, ya. Gitu. Tapi ini kan hipertensi secara umum. Oke. Selanjutnya, sering marah-marah menyebabkan hipertensi. Mitos atau fakta? Marah-marah. Iya. Ya, emosional orangnya ya. Iya. Iya, yang tadi kita sudah bahas, jadi jawabannya fakta. Fakta. Ya, jadi kalau emosi sesaat, apalagi kalau gitu ya, lagi jengkel banget gitu ya, marah atau ada apa gitu ya, Iya. ketabrak gitu misalnya kendaraannya gitu Gak ya. minta maaf. Minta maaf ya, marah-marah, tekanan darah naik. Tapi kan nggak ada yang orang ngukur tekanan darah pada saat itu. Ya. Terus sesaat ya, orang juga habis olahraga bisa naik hipertensi. Oke. Berarti Bisa naik tekanan darah, maaf. Berarti bisa dikatakan fakta ya dok ya. Iya. Nah selanjutnya nih, jika pengidap hipertensi tidak pusing berarti tekanan darahnya normal. Mitos atau fakta? Nah, ini menarik nih. Ini paling sering ditanyain ya. Pusing, Dok. Ya,
Jawabannya adalah mitos. Ya. Mitos ya. Jadi hipertensi adalah silent Killer. killer. Jadi nggak bergejala. Jadi nyeri kepala putih itu bukan gejalanya, ya. Kecuali kalau tekanan darah tinggi banget sampai pusing, nggak sadar gitu, itu gejala. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita nggak pusing berarti tekanan darah nggak naik. Coba ukur dulu. Iya. Ya. Ukur. Jangan langsung Jangan ambil keputusan mendadak ya. Orang harus kan nggak ada gejalanya, harus diukur. iya. Terus malah taunya sakit yang lain. Iya. Lanjut nih, Dok. Ya. Sering mengonsumsi kopi menyebabkan darah melonjak. Itu mitos atau fakta? Fakta sebagian aja. Oh, sebagian. Ya, Berarti sebagian itu merupakan fakta. Jadi kita tahu bahwa kopi itu mengandung kafein. ya. Kafein itu pada dasarnya itu bisa meningkatkan denyut jantung, ya, menyempitkan pembuluh darah, ya. Maksudnya bukan menyempitkan dalam arti itu, tapi bisa meningkatkan tekanan dalam pembuluh darah sehingga pada bisa berujung pada peningkatan tekanan darah, ya. Tapi nggak semua orang yang habis minum kopi langsung tekanan darah naik gitu, enggak, ya. Tergantung respon atau reaksi tubuh orang tersebut terhadap konsumsi kopi, ya. Dan itu juga hasilnya bervariasi antar individu, ya. Jadi antara orang yang satu dan orang lain belum tentu hasilnya sama. Jadi ini bisa kita bilang fakta sebagian. Jadi bisa fakta, bisa ya, bisa tidak, ya. Berarti kayak makan tongseng kambing misal gitu. Nah, itu tergantung, ya. Itu menurut saya mitos. Mitos juga. Iya. Biasanya kan ada, jangan kebanyakan makan tongseng kambing, darahnya naik aja gitu. Nah, itu saya nggak tahu bawaan dari mana ya. Iya. Selalu aja dari turun temurun. Iya, itu perkataan Jadi orang kita mama. makan kambing, ya. Kasihan kambingnya yang disalahin, Dok. Iya, kalau kambing, ya. Lanjut nih. Ya. Makan bawang putih dapat menurunkan tensi tinggi, mitos atau fakta? Fakta sebagian. Nah, ini Fakta menarik sebagian nih, lagi. ya. Sebenarnya studi khusus untuk bawang putih itu menurunkan tekanan darah tidak secara luas dipelajari, ya. Tapi beberapa studi itu mengatakan memang konsumsi bawang putih bisa menurunkan. Tapi apakah berarti kita harus makan bawang putih untuk tekanan darah kita turun? Jawabannya tidak, ya. Bawang putih atau obat-obat atau makanan itu nggak bisa menggantikan posisi obat untuk mengendalikan tekanan darah. Ya mungkin kan ada orang yang dia udah terkena hipertensi, malas minum obat, malah konsumsinya bawang putih. Ya, tapi bawang putih kan kita tahu bahwa di tempat kita bawang putih itu kan bukan sebagai makanan pokoknya, kan dia sebagai bumbu penyedap, ya. Bumbu dapur. Iya kan, emang kita masak makanan bawang putihnya sampai segambreng itu kan? Enggak, ya. Iya sih, benar. Wah, nggak terasa nih, Dok, kita gamesnya udah selesai, pembahasannya udah selesai, dan waktunya juga udah habis. Sayang sekali ya. Iya, mungkin teman-teman juga akan menunggu lagi kali ya topik-topik yang menarik. Nah, sebelum penutup, dokter punya nggak sih nasihat untuk anak-anak muda, untuk orang tua yang mengidap hipertensi tapi dia masih mengabaikan? Ya, jadi buat teman-teman terutama yang usia muda nih, di bawah 30 apalagi, ya. Kalau teman-teman itu pernah ke dokter atau ke pusat kesehatan masyarakat, ya, dan dikatakan hipertensi, itu jangan abai, ya. Jadi tindak lanjuti, make sure atau pastikan memang ada tidaknya hipertensi. Ukur ulang dengan cara yang tepat, ya. Dan kalau memang perlu didampingi oleh petugas kesehatan, ya, supaya tekanan darah kita dapatkan itu valid, ya. Dan kalau memang tinggi, jangan ragu untuk berobat lebih lanjut meskipun nggak ada gejalanya, ya. Jadi jangan abai dan selalu mulai terapkan healthy lifestyle. Jangan sampai tunggu sudah sakit duluan baru berobat dan mau hidup sehat, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya, ya. benar. Siapkan payung sebelum hujan. Hujan. Sebenarnya terima kasih ya, dokter, Ya. sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Teman-teman juga jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan dibagikan juga ke teman-teman yang lain, karena info-info kita kan ini mudah-mudahan bermanfaat ya, Dok, ya, bagi semuanya. Dan sebelumnya saya terima kasih kepada dokter, kepada semuanya yang sudah nonton sampai akhir. Sekian dari saya, Cindy Mairella, dan Dr. Calvin Kurnia Mulyadi, spesialis penyakit dalam. sampai jumpa.